Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Bujang Lapsi dengan NIM 4242314149 dan rekan saya. Dan saya Raffi Fatur Rahim dengan NIM 4242311050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul Robot Line Follower dan Digital. Bagilah di bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rafif. Silahkan. Di sini tujuan dari proyek kali ini yaitu mengetahui dan memahami sistem dan cara kerja driver motor motor dan optical sensor. Yang pertama yaitu mengetahui fungsi dari komponen-komponen untuk membuat sebuah driver motor, optical sensor, serta komparator. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana cara merancang program untuk Arduino serta mengetahui fungsi Arduino. Dan yang ketiga yaitu dapat mendesain menggunakan software dan membuat ke bentuk aslinya dengan menggunakan material yang disediakan. Kemudian latar belakang pelaksanaan PBL, latar belakang yang membuat alasan dasar kenapa melakukan PBL yang sering dikerjakan. Robot semacam ini dapat mengikuti garis yang tercetak pada permukaan yang biasanya digunakan dalam konteks kompetisi robotika atau pengiriman otomatis. Untuk mencapai navigasi yang akurat, robot ini memerlukan sistem kendali yang efisien yang melibatkan driver motor dan sensor. Dengan sensor memiliki kemampuan dalam mendeteksi garis, mengukur kecepatan, dan menyesuaikan pergerakan robot. Motor sebagai penggerak roda robot tersebut untuk bergerak maju atau mundur. Terkadang seringkali terjadi masalah pada kecepatan motor tersebut yang membuat robot tersebut terlalu kencang ataupun terlalu lambat sehingga robot tersebut tidak bekerja dengan sesuai sebagaimana mestinya. Dan di sini ada uh, komponen utama yaitu ada Arduino Nano serta driver motor L298N. Di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang penggunaan op-amp atau operational amplifier pada Arduino melibatkan beberapa langkah dasar yang meliputi penyambungan fisik dan pemrograman. Berikut adalah penjelasan tentang sistem op-amp pada Arduino Nano. Komponen yang diperlukan yaitu Arduino Nano, op-amp, resistor, potensiometer, breadboard, dan kabel jumper. Langkah-langkah koneksi fisik yaitu ada koneksi power, sambungkan pin VCC dari op-amp ke pin 5 volt pada Arduino Nano dan pin dari op-amp ke pin GND pada Arduino Nano. Yang kedua ada input sinyal, sambungkan input sinyal yang akan diperkuat pin input non-inverting plus atau inverting minus dari op-amp, tergantung pada konfigurasi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada resistor. Gunakan resistor untuk menentukan gain penguatan dari op-amp. Resistor ini biasanya terhubung antara output op-amp dan input inverting atau ground, tergantung pada konfigurasi. Output sinyal, sambungkan output dari op-amp ke salah satu analog pada Arduino Nano. Sistem op-amp pada robot evaluator sangat penting dalam mengolah sinyal dari sensor sehingga dapat mengikuti garis dengan baik. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana op-amp digunakan dalam sistem ini, yaitu fungsi sensor. Robot dan follower biasanya menggunakan sensor optik, misalnya sensor inframerah atau fototransistor, untuk mendeteksi garis. Yang kedua ada pengolahan sinyal dengan op-amp, digunakan untuk memperkuat, membandingkan, dan mengkondisikan sinyal dari sensor sebelum diteruskan ke mikrokontroller atau aktuator. Yang ketiga ada kontrol motor. Setelah sinyal dari sensor diproses oleh op-amp, sinyal ini dikirim ke mikrokontroller untuk mengkontrol motor. Mikrokontroller menggunakan informasi ini untuk menentukan tindakan yang harus diambil, misalnya menggerakkan motor kiri atau kanan untuk menjaga robot tetap mengikuti garis. Oke, sekian penjelasan dari tinjauan pustaka teori dasar terkait dengan PBL yang dikerjakan. Kemudian di sini ada flowchart. Silakan. Pip. Lalu ya, di sini yang pertama saat memulaikan proyek yang pertama yaitu dioda super bright memancarkan cahaya. Lalu di sini ada decision, itu apakah fotodioda tidak dapat mendapatkan cahaya. Kalau tidak, fotodioda
mendapatkan cahaya dari pantulan putih. Lalu di sini ada decision lagi, apakah komparator menentukan driver motor mana yang aktif. Jika motor DC1 on, maka motor DC2 off, maka berjalan ke kanan. Apabila motor DC1 off, maka motor DC2 on, maka berjalan ke kiri. Lalu tadi apakah kalau fotodioda tidak mendapatkan cahaya? Kalau iya, cahaya tidak terpantul pada fotodioda melalui jalur hitam. Setelah itu, kedua motor DC berputar bersamaan, lalu robot berjalan lurus. Lalu di sini apakah VCC-nya 9 volt? Kalau iya, akan mengulang lagi ke awal dan melakukan prosesnya kembali. Kalau tidak, maka proyek akan berhenti berjalan. Hmm. Kemudian di sini ada hasil yang diperoleh. Ini adalah hasil dari PBL selama 1 semester. Ini hasilnya. Oke, kemudian di sini ada simulasi rangkaian sensor line tracer yang menggunakan optik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi ini. Sensor inframerah. Sensor inframerah digunakan untuk mendeteksi garis. Biasanya terdiri dari sepasang LED inframerah dan fotodioda. Ketika sensor mendeteksi garis, identitas cahaya yang dipantulkan akan berubah dan digunakan sebagai input rangkaian. OPM dalam contoh ini kita akan menggunakan OPM sebagai penguat sinyal dan komparator untuk menentukan posisi garis. Penguat diferensial. Bagian penguat ini bertugas untuk menguatkan sinyal yang berasal dari sensor inframerah. Komparator OPM digunakan sebagai komparator untuk membandingkan level sinyal yang diterima dari sensor dengan threshold tertentu. Output dari rangkaian ini akan memberikan informasi tentang posisi garis, misalnya kiri, tengah, dan kanan. Sensor inframerah diletakkan di kedua sisi robot untuk mendeteksi garis. Tiap sensor menghasilkan tegangan yang berubah saat mendeteksi garis. OPM di tengah-tengah terdapat OPM sebagai penguat dan komparator. R1 dan R2 adalah resistor untuk menentukan tegangan referensi threshold di non-inverting input dari OPM. Ketika salah satu sensor mendeteksi garis, tegangan pada non-inverting input OPM akan berubah. OPM akan membandingkan tegangan dari kedua sensor dan menghasilkan output logika sesuai dengan posisi garis yang terdeteksi. Rangkaian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pada robot dan sensor yang digunakan. Perhatikan karakteristik sensor inframerah yang digunakan untuk mengatur nilai resistor dan threshold OPM. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai digital robot line follower. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.